Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il amilin, wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati al-imam al-qutbir rabbani wal ghawthi samadani sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani, thumma ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, thumma ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa jami'i masyayikhina, khususan hadrati Syekh Maimun Zubair, Kiai Junaidi Anas, Kiai Abdul Rahim Ahmad, Kiai Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu war-rijlu. Sebelumnya, ini adalah bagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina. Mudrakun dzalik la mahalah. Hal aynani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batshu. Bahwa kata beliau baginda Rasul sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, sudah tertera di dalam Lauhul Mahfuz bahwa ada bagian-bagian manusia, dalam arti manusia ini tercatat sudah dia melakukan muqaddimatuz zina, melakukan katakanlah pendahuluan daripada berzina. Sudah ada catatannya, sudah ada ketentuannya. Manusia itu dia melakukan perantara-perantara ataupun muqaddimah dari perbuatan zina. Fal'ainani zinahuma an-nazar. Kedua mata itu zinanya adalah melihat. Melihat apa? Melihat yang tidak halal. Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan sesuatu yang tidak patut. Lisan zinanya, zina di sini maksudnya adalah maksiat. Lisan zinanya adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik duniawi ataupun dalam masalah agama. Tangan, maksiatnya atau zinanya adalah menempeleng ataupun memukul dengan keras yang tidak ada kewenangan dia untuk melakukannya. Sekarang warrijlu utawi sikil.
ar-rijlu. Ini tulisannya hampir mirip, bukan hampir, memang persis dengan ar-rojulu. Nah, beda harokat, beda arti. Kalau ar-rojulu itu artinya laki-laki, kalau ar-rijlu itu artinya kaki. War-rijlu utawi sikil, zinaha iku utawi zinae ataupun maksiate ar-rijlu. Zinaha iku utawi maksiate ar-rijlu iku al-khuta. Iku al-khuta itu beberapa langkahan kaki. Iku al-khuta beberapa langkahan kaki. Lafad al-khuta bidhammil kha'i kelawan dibaca dhammah kha-nya, khuta. Al-mu'jamati yang titiknya ada satu, khuta. Maksiatnya kaki adalah melangkah menuju ke tempat yang tidak halal. Melangkah menuju ke tempat yang haram. Contoh misalkan ada orang pergi menuju tempat prostitusi, yaitu melangkah kakinya itu adalah maksiat meskipun tidak melakukan maksiat di sananya. Melangkah ataupun pergi menuju ke tempat perjudian, maka langkahan kakinya itu adalah merupakan maksiat. Pergi menuju ke tempat orang bertengkar, maka langkahan kakinya itu adalah merupakan maksiat. Ainaqlul aqdami ainaqlul aqdami yakni mindahaken piro-piro telapak kaki. Ainaqlul aqdami mindahaken piro-piro telapak kaki dipindah ilama maring tempat. Ilama maring tempat la yahillu kang ora halal apa ma. Melangkahkan kaki ke tempat yang tidak halal. Itu maksiatnya kaki. Kalau tadi mata sudah ada maksiatnya, telinga ada maksiatnya, lidah ada maksiatnya, tangan ada maksiatnya, kaki ada maksiatnya, perut tentu juga ada maksiatnya. Nah sekarang pertanyaannya, hati manusia itu apakah juga bermaksiat? Apa maksiatnya? Wal qalbu utawi hati. Wal qalbu utawi hatiku. Yahwa. Iku seneng opo al qalbu. Iku yahwa seneng opo al qalbu. Lafaz yahwa bi fathil wawi kelawan dibaca fathah wabunya. Yahwa. Artinya yahwa seneng, ayyuhibbu yakni seneng. Wayatamanna lan berangan-angan. Wayatamanna lan berharap, berangan-angan. Berangan-angan, berharap ma ing perkara la yahillu kang ora halal apa ma. Ma ing perkara la yahillu kang ora halal apa ma. Maksiatnya hati itu seneng lalu punya harapan untuk melakukan sesuatu yang tidak halal. Contoh, ada misalkan kita lagi duduk bersama dengan teman-teman. Lalu ada perempuan lewat. Ada perempuan lewat seksi, cantik. Mata otomatis melihat maksiat. Lalu kita dengan teman-teman kita bisik-bisik, ngobrol-ngobrol, bisik-bisik, membicarakan wanita cantik itu, mulut maksiat. Lalu dalam hati kita lalu terbersit. Itu kalau
saya ajak, saya pengen banget tuh wanita itu saya ajak untuk tidur, untuk zina. Terus dia punya harapan. Ada harapan nih kayaknya nih, kalau saya dekatin pasti dia mau. Hatinya tiba-tiba terbersit dan pengen melakukan perbuatan zina dengan wanita yang dilihatnya. Lalu kemudian dia punya harapan. Atas keinginan hatinya itu dia ada harapan. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yusaddiqu lan beneraken dzalika ing mengkono yatamanna ma la yahillu. Wa yusaddiqu lan beneraken dzalika ing mengkono ya wal qalbu yahwa wa yatamanna. Apa yang membenarkan, ikut mendukung, ikut berkontribusi opo al-farju, opo kemaluan. Hati terbersit, pengen, aduh itu saya pengen banget, saya ajak tuh dia untuk berzina. Ada harapan, lalu kemudian didukung sama kemaluan. Didukung sama kemaluan. Kemaluannya kemudian ereksi. Maluannya ereksi dan betul-betul ingin melakukan. Au yukadzibuhu wa yusaddiqu dzalika al-farju au yukadzibuhu atau au yukadzibuhu atau membohongi, artinya farjinya tidak. Au yukadzibuhu atau apa namanya membohongi opo farji ing dzalik. Baik farjinya itu mendukung ataupun tidak, tetap hati telah bermaksiat. Aibil ityani yakni kelawan nglakoni. Aibil ityani kelawan nglakoni bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku al maksudu iku kang dituju. Iku al maksudu iku kang dituju mindalika saking mengkono zina. Au bitarki atau kelawan ninggalaken. Aibil ityani kelawan nglakoni bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku al maksudu kang dituju mindalika saking mengkono zina. Au bitarki atau kelawan ninggalaken. Pada akhirnya hati terbersit ingin melakukan zina. Lalu punya harapan ingin melakukannya, didukung ataupun tidak oleh farji. Artinya ketika didukung oleh farji akhirnya dia melakukan zina, ataupun tidak didukung ataupun tidak tidak disupport oleh farji. Artinya akhirnya dia tidak melakukan perbuatan zinanya. Nah, maka itu tetap dikatakan zinal qalbi, maksiatnya hati. Jadi maksiatnya hati itu tidak dikaitkan dengan implementasi daripada apa yang terbersit dalam hatinya. Rawang ngriwayataken hu ing hadis. Rawang ngriwayataken hu ing hadis sapa muslimun sapa imam muslim. Sapa muslimun sapa imam muslim an Abi Hurairah riwayat saking Abu Hurairah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihi iku tetep ing atase Nabi Muhammad. Alaihi iku muga tetep ing atase Nabi Muhammad assalamu utawi keselamatan. Baginda Rasul lalu Rasulullah kemudian bersabda di dalam hadis yang lain. Likulli ibni adama hadzun minaz zina. Likulli ibni adama iku tetep kadue saben-saben anak Adam. Likulli ibni adama iku tetep kadue saben-saben anak Adam. Hadzun utawi bagian minaz zina saking zina. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, setiap manusia itu punya bagian. Artinya ada kontribusi
melakukan perzinahan. Apa kontribusinya? Fal'ainani taznayani. Fal'ainani mangka utawi mata loro iku taznayani iku zina sopo opo mata loro. Fal'ainani mangka utawi kedua mata iku taznayani iku berzina opo ainani. Wazinahuma utawi zinae ainani. Wazinahuma utawi zinae ainani iku an-nadharu iku memandang. Kedua mata punya potensi melakukan perzinahan. Potensi zinanya kedua mata adalah melihat. Wal yadani utawi tangan loro iku taznayani iku berzina opo yadani. Wa zinahuma hale utawi zinae al yadani iku al batsyu iku nabok, memukul, menempeleng. Kedua tangan juga memiliki potensi berbuat zina. Potensi berbuat zinanya tangan adalah menempeleng. Warrijlani utawi sikil loro, warrijlani utawi dua kaki, utawi sikil loro iku taznayani iku zina opo rijlani. Wa zinahuma utawi zinai arrijlani iku al-masyu iku berjalan. Iku al-masyu iku berjalan. Wal famu utawi mulut, wal famu utawi cangkem iku yazna iku yazni. Wal famu utawi cangkem iku yazni iku zina opo al famu. Wa zinahu hale utawi zinae al famu wal wazinahu utawi zinae cangkem atau mulut iku al qiblatu. Ini tulisannya itu hampir mirip dengan kiblat itu sama. Qaf ba lam ta. Yang saya katakan tadi, kalau orang nggak ngaji itu tulisan hurufnya itu sama, padahal beda harokat, beda arti. Wal famu utai mulut iku yazni iku berzina opo mulut, wazinahu hale utawi zinae mulut iku al qiblatu, bukan al qiblatu. Iku al qiblatu iku apa? Mencium. Mulut punya potensi berzina. Potensi zinanya mulut adalah mencium, ya, mencium sesuatu yang tidak halal, mencium perempuan yang bukan halal. Wal qalbu utawi hatiku yahimu iku punya nejak, punya keinginan, au yatamanna atau punya angan-angan. Wa yusaddiqu lan benderakan zalika ing al qalbu opo al farju opo farji kemaluan, au yukadzibuhu atau mengingkarinya. Au yukadzibu atau mengingkari opo al farjuhu ing dzalik. Hati potensi zinanya adalah terbersit dalam hati dan memiliki angan-angan untuk berbuat zina, lalu didukung oleh farji ataupun tidak. Kada kaya mukono-mukono keterangan fil ihya'i ing dalam kitab al-ihya. Wa qala lan ngendika, dah itu pembahasan tentang potensi zinanya anggota badan kita. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi maring putri Rasulullah. Siapa? Fatimah, yakni Sayyidah Fatimah. Rasulullah pernah berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah berkata, menyatakan ayyu syai'in khairun lil mar'ah, ayyu syai'in utawi endine suwiji-wiji iku khairun iku luwih bagus lil mar'ati kadue wong wadon. Rasulullah nanya kepada Sayyidah Fatimah, Fatimah, apa sesuatu yang paling baik bagi seorang perempuan? Apa sesuatu yang paling baik bagi seorang perempuan? Qalat ngendika sopo Fatimah. Fatimah menjawab,
alla taro rajulan wala yaroha rajulun. Alla taro ing yenta ora ningali sapa wong wadon. Alla taro ing yenta ora ningali sapa wong wadon rajulan ing wong lanang. Wala yaro lan ora ningali sapa rajul ha ing wong wadon ing mar'ah. Wala yaro lan ora ningali ha ing al mar'ah sapa rajulun sapa wong lanang. Kata Rasulullah nanya kepada Sayyidah Fatimah, putrinya Fatimah, apa sesuatu yang paling baik yang dimiliki oleh seorang perempuan? Kebaikan apa yang dimiliki oleh seorang perempuan? Sayyidah Fatimah menjawab, hendaknya dia tidak memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Pun laki-laki yang bukan mahramnya tidak bisa melihat dia. Akhirnya melihat jawabannya putrinya itu, Fadomma mangkang rangkul sopo Kanjeng Nabi. Fadomma mangkang rangkul sopo Kanjeng Nabi ha ing Sayyidah Fatimah ilaihi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya putrinya itu dirangkulnya. Waqala sebagai bukti rasa cinta kasihnya seorang ayah terhadap putrinya. Waqala lan ngendika sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyata ba'diha min ba'd. Rasulullah kemudian berkata, dzurriyyatun ba'duha min ba'd. Dzurriyyatun keturunan. Ba'duha sebagian dari dzurriyyah iku min ba'din iku saking sebagian. Ai ba'duha yakni sebagian dzurriyyah iku ala dinin ingatasi agama, iku ala dini ba'din ingatasi agama sebagian. Dzurriyyatum ba'duha min ba'd. Au ba'diha min waladi ba'din, atau sebagiannya dzurriyyah min waladi ba'din saking anaknya sebagian. Fitana suri ing dalam saling menolong. Fitana suri ing dalam saling menolong, kama kayak keterangan fil khazini ing dalam kitab Al-Khazin. Mendengar jawabannya Sayyidah Fatimah, pastahsana mangka milang-milang bagus sopo Kanjeng Nabi Muhammad. Pastahsana mangka milang-milang bagus sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganggap baik sekali qaulaha ing ucapane Fatimah. Wa kana lan ana sopo ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sopo ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sopo piro-piro sahabat Kanjeng Nabi iku yasudduna iku pada nutupi. Iku pada nutupi al-kuwa ing piro-piro jendela. Wasakba dan lobang-lobang fil hitani ing dalam tembok. Dan para sahabat-sahabat Rasulullah melihat dan mendengar sikap Rasulullah dan perkataan Rasulullah tentang bagaimana seorang perempuan menjaga diri, dia jangan sampai melihat laki-laki lain dan jangan sampai terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kemudian sahabat-sahabat Rasulullah menindaklanjutinya di dalam kehidupan rumahnya. Dalam rumahnya itu tembok-tembok yang masih ada lubang-lubang ditutupi. Jendela-jendela yang sekiranya bisa terlihatnya pandangan, baik memandang dari rumah keluar ataupun dari luar bisa memandang ke dalam, kemudian ditutupi. Supaya li'alla tattali'a supaya orang pada bisa ningali, li'alla tattali'a supaya orang pada bisa ningali sopo an-niswanu sopo piro-piro wong wadan ilar rijali maring piro-piro wong lanang, supaya putri-putri anggota keluarga yang ada di rumahnya, baik itu istrinya, baik itu anak-anak gadisnya, tidak bisa melihat laki-laki lain yang ada di luar.
tidak bisa memandang. Waro'a lan ningali sapa Mu'ad, waro'a lan ningali sapa Mu'ad bin Jabal imra'atahu ing istriya Mu'ad, tattali'u ingkang ningali sapa imra'ah fil kuwati ing dalam jendela. Mu'ad suatu kali sahabat Rasulullah Mu'ad melihat istrinya dia ngintip di jendela. Akhirnya sikap yang diambil oleh Mu'ad, fadoroba mangka mukul sapa Mu'ad ha ing imra'atahu. Wah, Mu'ad marah, istrinya dipukul. Saking menjaganya anggota keluarga jangan sampai melihat laki-laki yang bukan mahramnya dia. Jadi bukan hanya laki-laki yang dilarang ataupun ada larangan untuk melihat perempuan yang bukan mahram, tetapi dari sisi perempuan juga tidak boleh atau ada larangan untuk melihat laki-laki yang bukan mahram. Khatimatun ay hadhihi khatimatun. Khatimatun utawi iki ku ana pungkasan. Ini apa namanya? Ada kalau muqaddimah itu pendahuluan, kalau khatimah itu ya akhiran, hampir kesimpulan ataupun ya akhir dari pembahasan. Bi dzikri ahwali ba'din nisa'i ing dalam menyebutkan kondisi sebagian piro-piro wong wadon. Khatimah ini di penjelasan ini akan menjelaskan tentang kondisi real sebagian perempuan-perempuan, sikap-sikap perempuan di zaman sekarang. I'lam ngertia sira annahu setuhune kelakuan. Annahu setuhune kelakuan ayyisya'na yakni setuhune kelakuan iku qad ghalaba. Iku teman-teman sudah umum. Qad ghalaba. Ku teman-teman umum ay kathura yakni sudah banyak. Alan nisa'i ingatase piro-piro wadon. Alan nisa'i ingatase piro-piro wadon fi hadaz zamani ing dalam ikilah zaman. Masya Allah, di zaman sekarang ini sudah umum sekali. Apa? Opo at-tabarruj, mblejet. Mblejet, tabarruj itu apa namanya? Menampakkan hiasannya dia. Menampakkan wajah cantiknya, menampakkan perhiasan sandangan yang dikenakannya, itu namanya at-tabarruj. Ai ibrazuz zinati yakni menampakkan hiasane. Ibrazuz zinati nampakkan hiasane. Zaman sekarang ya, apalagi didukung oleh medsos, didukung oleh produk-produk kecantikan. Masya Allah, orang apa namanya menawarkan produk kecantikan dengan langsung menampilkan dirinya, ya, menampilkan dirinya, kecantikan dirinya. Ya udah, di zaman ini seperti ini, zaman sekarang. Ibrazuz zinah. Jadi ketika misalkan lagi mempromosikan produk lipstik, ya otomatis dia sambil lipstikan, promosikan apa namanya tuh shadow apa ya, dia sambil ditampakkan kecantikan dirinya, diperlihatkan. Apa tabarruj? Apa tabarruj? Ay ibrazuz zinati, apa nampakaken hiasane, wa ibrazul mahasini lan nampakaken kecantikane, kebagusan-kebagusane, lirrijali kadue piro-piro wong lanang. Zaman sekarang sudah begitu. Perempuan sudah berani menampakkan kecantikan dirinya, sudah berani menampakkan hiasan-hiasan yang ada pada dirinya dan lain sebagainya. Ya. Akhirus zaman. Waqillatul haya'i lan setitike rasa malu. Kalau sekarang udah perempuan tuh sudah bukan hilang ya, sudah terkikis rasa malunya, itu sedikit sekali. Sudah berani, sudah tidak ada rasa malu,
ngobrol di depan ngobrol dengan lawan jenis, lalu jalan bareng dengan lawan jenisnya, sudah qillatul haya. Itu diantara di tanda-tanda akhir zaman dicabutnya rasa malu yang ada pada seorang perempuan. Adamul haya, yakni orangnya rasa malu. Contohnya bi antam syia kelawan yenta melaku sopo almar'ah, bi antam syia kelawan yenta melaku sopo almar'ah bainar rijali ing dalam antarane piro-piro wong lanang. Contohnya ya udah berani dia sendirian, perempuan sendirian, lalu jalan bareng sama laki-laki banyak. Padzalika mangka utawi bi antam syia bainar rijal iku at-tabarruj, iku maknanya at-tabarruj. Kama qala kayauliye ngendikaaken, kama qala kayauliye ngendikaaken hu imma sapa mujahidun sapa Imam Mujahid. Zaman sekarang sudah. Wal masyu bitaghannuj. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi